Waalaikumsalam. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Anggi. Mbak Anggi, usianya berapa Mbak? 23 tahun. Alamatnya? Alamatnya Batang. Baik, saya ulangi ya Mbak, dengan Mbak Anggi, umur 23 tahun, alamat Batang. Baik Mbak, perkenalkan saya Aulia dari mahasiswi UMPP. Di sini saya akan melakukan menjelaskan kepada Mbak apa itu persiapan kehamilan sehat, yang mana dalam persiapan kehamilan sehat itu ada terdiri dari persiapan gizi, persiapan imunisasi, ada konseling kondisi kesehatan harus diwaspadai, konseling penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin. Baik, sebelumnya apakah Mbaknya setuju dengan tindakan ini? Setuju. Apakah Mbak sudah siap? Baik Mbak, Siap. sebelumnya berat badan Mbak Anggi berapa ya? 49. 49. Untuk tinggi badan? 158. 158. Saya hitung dulu ya Mbak. Di sini setelah saya hitung IMT-nya Mbak Anggi 19,6 itu normal ya Mbak, tidak obesitas dan juga tidak cake juga ya Mbak, normal ya Mbak. Di sini saya akan menjelaskan. Baik, ini saya akan menjelaskan kepada Mbak, karena Mbak ini kan calon pengantin ya. Jadi calon pengantin ini harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya Mbak, gizi seimbang. Yang mana makanan tersebut ada kayak buah-buahan, sayur, daging, telur, susu, dan atau makanan lainnya yang mana di dalam kandungan tersebut ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan juga serat. Jadi di sini Mbaknya sudah tahu kan ya makan makanan gizi seimbang. Jadi Mbaknya bisa dibiasakan makan makanan yang bergizi. Nah, sebelumnya Mbak Anggi sudah tahu apa itu tablet FE? Belum. Tablet FE ini tuh buat tambah darah ya Mbak, yang mana yang mengandung zat besi dan juga asam folat. Jadi dikonsumsinya itu minimal seminggu sekali. Nah, di sini saya menjelaskan persiapan imunisasi. Mbak Anggi sudah tahu manfaat imunisasi TT? Belum. Nah, di sini manfaat imunisasi TT itu dapat mencegah infeksi bakteri ya Mbak, dapat mencegah infeksi bakteri Clostridium tetani, yaitu bakteri penyebab tetanus pada vagina saat melakukan hubungan intim yang pertama kalinya, dan ternyata juga mencegah dari penyakit tetanus toksoid. Jadi di sini sebelumnya Mbak Anggi pernah diberikan imunisasi TT sebelumnya? Belum. Jadi nanti Mbaknya bisa melakukan imunisasi TT yang pertama ya Mbak. Nah, imunisasi TT yang pertama itu intervalnya minimal 4 minggu setelah TT1 dengan jangka perlindungan 3 tahun. Kalau TT3 6 bulan sekali, TT2 perlindungan 5 tahun. Kalau TT4 minimal 1 tahun setelah TT3 untuk perlindungannya 10 tahun. TT5 minimal 1 tahun setelah TT4 perlindungannya 25 tahun. Jadi di sini saya kecepatan nggak Mbak menjelaskannya? Tidak. Sekarang ke materi selanjutnya ya Mbak, kondisi kesehatan yang harus diwaspadai, yang perlu diwaspadai. Di sini ada anemia, kekurangan gizi, hepatitis B, diabetes mellitus yang lebih sering didengar yaitu kencing manis, terus ada malaria, ada juga TORCH. Pembahasan pertama itu anemia. Mbak Anggi udah tahu apa itu anemia? Belum. Anemia itu kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup. Anemia juga bisa disebabkan oleh kurangnya sel darah merah. Ini juga menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Bahayanya bisa lemah, lesu, letih, lelah, mulai, sering pusing, sakit kepala, mata berkunang-kunang, dan juga sering mengantuk. Adapun yang kekurangan gizi itu bisa terdiri yaitu kekurangan nutrisi yang cukup dalam tubuh. Malnutrisi, kekurangan gizi ini terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi. Penyebabnya seperti pola makan yang buruk, kondisi pencernaan, dan penyakit lainnya. Bahayanya bisa penurunan BB, mudah lelah, gusi dan mulut sering mengalami luka, pipi dan mata cekung, serta dapat kedinginan, dapat juga mengalami gangguan otot. Penyakitnya kurang gizi bisa jadi ada penyakit anemia, malas maus, kurang protein dan kalori yang sangat parah, kondogen yaitu kekurangan yodium ataupun garam, dan defisiensi vitamin. Nah, di sini selanjutnya yaitu hepatitis B. Hepatitis B itu peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau jarum suntik. Upaya untuk pencegahannya itu bisa melakukan imunisasi capang. Berarti setelah ini ya Mbak, setelah konseling ini bisa dilakukan imunisasi capang. Hepatitis B karena tadi sudah dijelaskan ya Mbak apa itu hepatitis B, upaya pencegahannya bagaimana. Nah, di sini yaitu selanjutnya ada diabetes mellitus, lebih dikenal sebagai kencing manis. Nah, kencing manis ini penyakit kronis yang berlangsung jangka panjang yang ditandai
dengan meningkatnya kadar gula darah hingga nilai normal. Ini resikonya yaitu mengalami obesitas, riwayat jantung, hipertensi, ataupun hipertensi tinggi, kurang aktivitas fisik, dan juga bisa menyebabkan kolesterol. Di sini selanjutnya itu malaria, penyakit yang disebabkan oleh banyaknya oleh parasit Plasmodium ditularkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi. Untuk dampaknya yaitu mengeluhkan gejala demam yang tinggi dan juga menggigil, dan dapat menyebabkan anemia berat, gagal ginjal hingga kematian. Nah, selanjutnya itu penyakit TORCH. Apa itu sih penyakit TORCH? Sebelumnya Mbak Anggi sudah tahu apa itu TORCH? Belum. Penyakit TORCH itu terjadi kecacatan janin, kelainan pada saraf mata, otak, paru-paru, telinga, dan juga fungsi motoriknya. Bayi juga dapat lahir prematur dengan cacat bawaan yang menetap hingga terjadinya kematian janin. Faktornya untuk melakukan pencegahannya bisa dengan makanan bergizi, dengan memperbanyak protein sayur dan juga buah, hindari makan daging setengah matang, olahraga teratur setiap hari minimal 30 menit, banyak minum air putih, rutin kontrol kandungan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai. Setelah ini yaitu penyakit genetik yang mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin. Di sini ada thalassemia dan juga hemofilia. Kalau untuk thalassemia, yaitu kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normal. Penyebabnya akibat kelainan genetik, gen yang mengalami kelainan atau mutasi menyebabkan gangguan produksi sel darah merah yang sehat, sehingga sel darah merah akan lebih cepat dihancurkan. Dampaknya dapat menaiki resiko buah hati dengan thalassemia. Anak dengan thalassemia telah menjadi mata rantai penyakit karena merupakan penyakit keturunan. Pencegahannya bisa dengan screening pada capang. Upaya mempunyai penyakit thalassemia pada capang, jika keduanya mempunyai penyakit thalassemia, dianjurkan untuk tidak menikah karena ini akan mengikuti dan juga bisa menurunkan kepada anaknya. Ya, untuk selanjutnya yaitu hemofilia. Mbak Anggi sudah tahu apa itu hemofilia? Belum. Hemofilia itu gangguan pembukaan darah akibat kekurangan faktor. Saat mengalami hemofilia, perdarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Disebabkan oleh mutasi genetik. Mutasi genetik terjadi pada hemofilia menyebabkan darah kekurangan protein, pembentukan faktor pembekuan. Kekurangan faktor akan menyebabkan darah sukar membeku. Gejalanya itu darah sukar membeku sehingga menyebabkan perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Adapun gejalanya itu perdarahan pada luka yang sulit berhenti, perdarahan pada gusi, ditemukannya darah pada urin dan feses. Feses yaitu tinja, mudah mengalami memar, perdarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut. Penyebabnya itu karena tadi mutasi genetik. Mungkin ada yang ditanyakan Mbak sebelumnya? Apakah Mbak Anggi sudah paham? Paham. Saya tambahkan dari hemofilia ya Mbak. Dari hemofilia ini dampaknya menyebabkan tadi shock hipodermi ataupun kegagalan fungsi organ akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, komplikasi perdarahan otot, sendi, saluran cerna. Berisiko keturunan mengalami penyakit ini sangat tinggi, yaitu BB sumbing, albinisme, gangguan tumbuh kembang. Pencegahannya bisa konsumsi makanan sehat, BB jangan berlebih, olahraga ringan, menghindari penggunaan aspirin, rajin merawat gigi. Mungkin itu tambahan dari saya. Belum ada yang ditanyakan ya Mbak? Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.